Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Kodiamin dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik merupakan perubahan jumlah garis gaya magnetik yang terdapat dalam kumparan. Selain itu, hukum Faraday juga menyebutkan arus yang timbul di kumparan akan berbanding lurus dengan jumlah garis gaya magnetik pada kumparan tersebut. Dan itu juga menjadi alasan terciptanya seperti televisi, radio, dan dinamo sepeda. Induksi elektromagnetik berhubungan dengan flux magnetik atau yang biasa disebut dengan hukum Faraday. Berikut saya akan menjelaskan persamaannya. Dalam persamaan ini, flux magnetik dilambangkan dengan sebagai berikut. Medan magnet dilambangkan dengan huruf B besar dan luas dilambangkan dengan seorang ilmuwan besar yang bernama Michael Faraday melakukan percobaan hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik. Akhirnya memberikan beberapa persamaan-persamaan, sehingga persamaan-persamaan ini dikenal sebagai hukum Faraday. Hukum Faraday tersebut berbunyi GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung suatu penghantar atau kumparan adalah sebanding dengan laju perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar atau kumparan tersebut. Dan secara matematis dirumuskan sebagai berikut. GGL induksi sama dengan min jumlah lilitan pada kumparan dikali perubahan flux magnetik per perubahan waktu. Jika perubahan flux magnetik berlangsung dalam waktu singkat atau perubahan waktu mendekati nol, maka persamaannya sebagai berikut. GGL induksi sama dengan min jumlah lilitan dikali perubahan flux magnetik. Michael Faraday melakukan percobaan yang ditemukan bahwa gerakan magnet terhadap kumparan menimbulkan flux magnetik. Besarnya perubahan flux magnetik dipengaruhi oleh hal-hal kritis. Yang pertama, luas bidang kumparan yang meliputi garis gaya medan magnet. Yang kedua, perubahan induksi magnetiknya. Yang ketiga, perubahan sudut antara arah medan magnet dan garis normal bidang kumparan. Selain hukum Faraday, ada juga hukum Lenz tentang arah arus induksi, di mana dengan menggunakan hukum Faraday, kita tidak dapat menghitung besar GGL induksi pada ujung-ujung loop atau induksi yang mengalir melalui loop. Akan tetapi dengan hukum Faraday, kita tidak dapat menentukan polaritas GGL induksi atau arah arus induksi melalui loop. Bagaimana cara menentukan arah arus induksi loop? Simak tentang hukum Lenz berikut. Hukum Lenz berbunyi, polaritas GGL induksi selalu sedemikian rupa, sehingga arus induksi yang ditimbulkannya selalu menghasilkan flux induksi yang menentang perubahan flux utama yang melalui loop. Ini berarti arus induksi cenderung mempertahankan flux utama awal yang melalui rangkaian. Selanjutnya yang kita akan bahas adalah aplikasi induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapan pada generator listrik. Prinsip dasar generator yang dapat membangkitkan daya yang sangat besar yaitu perubahan flux magnetik yang melalui suatu kumparan menginduksikan arus listrik dalam kumparan itu. Generator dibagi menjadi dua, yaitu arus bolak-balik atau alternator generator atau yang biasa disebut dengan AC. Yang kedua, arus arah atau generator DC. Yang kedua, penerapan dalam transformator. Transformator adalah suatu alat yang digunakan untuk mengubah suatu ketegangan AC tertentu ke ketegangan AC yang lain yang diperlukan oleh beban listrik. Transformator sendiri dibagi menjadi dua, yaitu transformator step up dan transformator step down. Dan yang terakhir, penerapan pada dinamo. Pada dasarnya, dinamo terdiri dari sebuah kumparan yang berpusat atau berputar dalam medan magnet. GGL yang timbul dari dinamo bersifat bolak-balik atau alternating current atau yang disebut dengan AC. Demikian pembahasan materi tentang induksi elektromagnetik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.